أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Yang terhormat Pembina Yayasan Darut Taqi Jambi, yang kami hormati Ketua Yayasan Darut Taqi Jambi Rumah Quran Gaza Mandaro Darat, yang kami hormati Ketua RT Mendalohil beserta perangkat-perangkatnya. Selanjutnya yang kami muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat cerdik pandai. Yang kecil tidak kami sebut namanya, yang gedang tidak kami sebut gelarnya. Selanjutnya yang kami hormati para asatid dan asatizah di lingkungan Yayasan Darut Taqi Rumah Quran Gaza Mandalo Darat. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara acara. Kemudian yang kami hormati komunitas Gerakan Protein Santri, Gerakan Infak Beras, Gerakan B4, Bekerja, Beramal, Bersedekah, Berkah. Selanjutnya yang kami hormati para orang tua wali murid, serta yang kami sayangi anak-anak Rumah Quran Gaza, serta tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, uswatun hasanah, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita wisudawan wisudawati tahfiz Quran juz 30. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yakni adalah pembukaan, kemudian pembacaan Ummul Quran, kemudian kata sambutan, selanjutnya tausiah Ummul Quran, kemudian proses wisuda, kemudian pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang kedua, pembacaan Ummul Quran, yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Agus SPDI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ala hazmi ahlul bait syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
khatam Ummul Quran tadi, acara kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang selanjutnya. Mari kita saksikan penampilan anak-anak yang akan dipersembahkan oleh anak-anak Yayasan Darut Taqi Jambi. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alti. Kita masuki acara berikutnya. Sambutan Ketua Yayasan Darut Taqi Jambi Rumah Quran Gaza Mandalo Darat yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Fahmi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jemain amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan serta rombongan daripada gerakan berbagi malam hari ini sudah hadir di hadapan kita. GPS, Gerakan Protein Santri serta Gerakan Infak Beras serta tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak dan Ibu kita dapat hadir memenuhi undangan kami dari Yayasan Darut Taqi Jambi, Rumah Asuh dan Rumah Quran Gaza, yang pada malam hari ini kita sedang selenggarakan acara wisudawan, wisudawati serta tahfiz juz 30. Ya. Bukan 30 juz tapi juz 30. Nah, jadi biar tahu. Nanti wah ini sudah ada yang 30 juz. Jujur saya katakan di sini anak-anak sudah ada yang hafal juz 29. Bahkan di sini ada yang hafal 6 juz, ada juga yang hafal 18 juz. Nah, salah satu ustazah daripada Rumah Quran Gaza. Serta istri saya sendiri pernah menghatamkan 18 juz hafal Al-Quran. Nah, mungkin saat ini banyak hilang. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Gus Imam kami mohon, apabila ada di belakang sudah hadir, mohon duduk di depan. Gus Imam, Masya Allah. Hai Gus, silakan Gus. Dimohon untuk duduk di depan Gus. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik yang kami cintai, sedikit kita mau membicarakan tentang Rumah Quran Gaza. Jadi Bapak dan Ibu, Rumah Quran Gaza ini kita dirikan di tahun 2017. Dan alhamdulillah saat ini murid kita mencapai kurang lebih sudah mencapai 120 orang. Nah, tambah yang sudah keluar mungkin sudah 150 orang. Ya alhamdulillah sampai saat ini tahun 2021 hari demi hari makin bertambah. Walaupun ada yang berkurang dan makin juga ada yang banyak yang bertambah daftar. Terus kita terima. Dan tempat kita di perumahan Mandalo Hill ini, Rumah Quran Gaza ada 2 tempat, yaitu di sini di samping kita dan bertepat di atas di rumah Bapak Gunawan dan rumah Ibu Nora. Alhamdulillah kami ditempatkan di situ dan insya Allah nanti kalau musola Al-Aqsa kita jadi, insya Allah kita mau nempatkan juga anak-anak di musola Al-Aqsa. Ya karena muridnya begitu banyak, rumah kami sendiri saat ini belum muat. Nah, ndak muat-muat ini. Udah sampai depan masih ndak muat. Akhirnya ke rumah atas pun juga sudah penuh. Nah, ya doakan mudah-mudahan kita bisa buat lebih besar lagi. Amin amin ya robbal alamin.
Dan kita juga dari Rumah Quran Gaza ini menjadi sebuah yayasan di tahun 2020. Di tahun 2020 Rumah Quran Gaza menjadi sebuah yayasan yang kita beri namanya Yayasan Darut Taki Jambi. Nah, Rumah Quran Gaza itu nama anak saya yang pertama. Kalau Yayasan Darut Taki Jambi, nama anak saya yang kedua. Kalau yang pertama Gaza Al-Ghifari, yang kedua namanya Hanan At-Taki. Jadi namanya Yayasan Darut Taki Jambi. Ada Taki Jambi. Ya. Dan itu yayasan ini berdiri di tahun 2020. Dan saat ini kita membuka cabang, yaitu ada beberapa cabang daripada Yayasan Darut Taki Jambi. Yang pertama yaitu Rumah Quran Gaza sendiri, terus Rumah Quran Nafisa yang bertempat di daerah Batanghari, serta Rumah Quran Raditya di Batanghari Morebulian, serta kita buat juga rumah asuhan Quran Gaza Yatim Piatu Duafa yang saat ini kita sedang buka di depan perumahan Gapura, perumahan Citra Raya City. Masuk sedikit ke dalam lorong jual terpal. Di situ kita buka rumah asuhan Quran Gaza yang kita mengurusin anak yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah di situ kita mempunyai kurang lebih muridnya saat ini yang kita asuh ada 13 orang. Di situ bukan kita buat itu, selain kita mengurusi anak yatim piatu duafa, serta kita juga membuka tempat rumah tahfiz yang mana anaknya nanti pengen menjadi seorang tahfiz, nah boleh mondok di tempat kita dengan syarat-syarat tertentu. Terus kita juga ingin menjelaskan ini adalah acara wisuda kita yang wisuda tahfiz angkatan kedua, tapi yang tahfiz ini baru pertama. Kalau wisuda yang pertama yaitu di musola waktu itu. Ya, kita ngadakan musola pas bertepatan dengan acara Maulid Nabi. Dan alhamdulillah saat ini kita juga sudah membuat lagi acara wisuda tahfiz yang kedua. Ada beberapa orang, yaitu 25 anak yang kita wisudakan. Dan saat ini mereka sudah siap dan semangat semua. Apa kabar anak-anak? Apa kabar semuanya? Salam tauhid. Nah, ini posisi anak-anak kebetulan di dalam, jadi suaranya di dalam. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita mau jelaskan juga sedikit anak asuhan kita, anak asuhan Quran Gaza. Kita baru buat sekitar 5 bulan yang lalu. Baru, jadi muridnya baru, ya sebenarnya alhamdulillah termasuk cepat. Sudah ada 13 orang yang kita asuh di sana. Nanti boleh nih orang tua daripada anak-anak Rumah Quran Gaza, daripada anaknya di rumah main handphone terus, boleh nanti dititipin di sana. Kita buka juga yang namanya Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa, setiap hari Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu mereka hadir di sana. Boleh silakan anak-anaknya nanti dititip di sana. Belajar menghafal juga di sana. Karena memang kegiatan di sana rata-rata memang kita bersama Al-Quran terus setiap hari. Malam kita tahajud, sembahyang subuh, zikir pagi petang, beraktivitas di pagi hari. Terus nanti kita mengaji lagi, menghafal, murojaah, belajar tahsin, belajar tahfiz. Pembangunan, saya berniat memang kita buat di tempat ini, di Rumah Quran Gaza ini sekaligus rumah asuh. Makanya di dalam itu ada bacaan Yayasan Darut Taki Jambi, Rumah Asuhan dan Rumah Quran Gaza. Tapi karena masih terbengkalai,
masih dikarenakan memang pendanaan yang begitu cukup tinggi, jadi kita stop dulu. Dan alhamdulillah kita bertempat di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mensupport kami, memberikan doa kepada kami dalam pembangunan biar agar cepat selesai dan kami bisa membangun di tempat kami ini sebuah rumah asuhan serta rumah tahfiz. Amin amin ya robbal alamin. Terus juga kita dari Yayasan Darut Taqi Jambi ini kita membuka sebuah komunitas, salah satunya yang digerakkan sama orang tua santri kita yaitu Ibu Nairi Saadah, yaitu membuat gerakan berbagi berkah setiap Jumatnya. Ya, alhamdulillah Bu Nairi Saadah ini dan teman-teman GBB gerakan berbagi berkah itu dia selalu mensupport kita Rumah Quran Gaza serta Rumah Asuhan Quran Gaza setiap Jumatnya. Bahkan apabila banyaknya donatur yang memberikan kepada mereka, maka kami pun juga dari salah satu timnya itu memberikan kepada beberapa pondok pesantren, beberapa rumah asuhan, panti asuhan, serta rumah-rumah tahfiz yang ada di sekitar. Jadi kami mengajak kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ini gerakan berbagi berkah ini sudah lumayan istiqomah, sudah semenjak setahun yang lalu kurang lebih pas di bulan Ramadan, kita dari awal Ramadan setiap Jumatnya itu sudah memberikan. Bahkan waktu kami di sini, mungkin ibu-ibu yang satu lorong ataupun mungkin di sekitar juga sudah dapat manfaatnya setiap Jumat. Kalau dapat banyak kami kasih di orang-orang di sekitar. Tapi sekarang kami sudah punya program, salah satunya programnya kita ke setiap pondok, ke rumah tahfiz, ke rumah yatim piatu, kita berikan juga karena kita bersinergi kepada mereka. Jadi kami mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk semuanya, bagi yang ingin bergabung kepada tim GBB boleh nanti hubungi Ibu Nairi Saadah, serta mau bergabung setiap Jumatnya ya, nanti diceramain sama Gus Imam tentang manfaatnya sedekah. Nah, luar biasa. Intinya kita buat gerakan berbagi berkah itu untuk membantu anak-anak pecinta Al-Quran. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tamu undangan. Mungkin tempatnya yang kurang berkenan karena tamu undangannya lumayan banyak. Ini kalau saya lihat dari sini ada 1000 Ustaz. Oh, Masya Allah. Ada 1000 ya? Kurang lebih 1000 ya Ustaz ya. Masya Allah, ini banyak sampai ke belakang-belakang. Alhamdulillah. Dan kami mohon maaf atas tempat kesediaan mungkin yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, karena memang perumahan kita nih tempatnya kecil. Jadi ya mau nggak mau di jalan kita pakai. Ini kita tutup sudah beberapa hari, 2 hari kurang lebih. Serba nggak enak sebenarnya ya, tapi ya gimana namanya acara, kita harus kita tutup ya. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan Bapak dan Ibu yang di depan nikmati hidangan. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas sambutannya. Baik hadirin, kita masuki acara selanjutnya, yakni tausiah Khatmul Quran yang akan disampaikan oleh Gus Imam. Kepada Gus Imam kami persilakan. Kurang kecil suaranya mas, dari sana nggak ini apa? Anak-anak, takbir, Allahu Akbar. Ayo, sekali lagi, takbir. Tuh, orang tua hatibnya, ayo Beb, takbir Beb. Allahu Akbar. Wong Islam berarti takbir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan, saya tak rokok nggak apa-apa ya. Jangan mengkata antum misalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sirah qulubal muslimin kama syahra qulubal muslimin kaman la'in qulubal muslimin wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Alhamdulillah, tadi bisa mendengarkan paparan ini, saya senang sekali. Puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita yang hadir masih diberi kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan, sehingga bisa memenuhi undangan dari Rumah Quran Gaza dalam keadaan sehat walafiat. Egonya kurang, ego juga saya juga punya yayasan juga saya, ya sama-sama punya. Jadi di Mendalo ini hebat sebenarnya Pak Bu, satu komplek ada 2 yayasan keagamaan semua, cuman bedakan Fahmi untuk anak-anak, bagian saya mendanggani orang rusak. Nah, itu kerjaan saya itu beri orang rusak, dari mulai bajingan, bandit, itu kerjaan saya. Mereka kami bagian anak-anak. Alhamdulillah. Tadi Kang Bayu menyampaikan Rumah Quran Gaza. Gaza nama anak beliau yang pertama, Atakia anak beliau yang kedua. Sama dengan yayasan saya, cuma nama saya itu ada bedanya. Nah, ini perbedaannya, ya kan? Kalau yayasan pondok saya itu Pondok Pesantren Pangeran Jaya Dekat, itu nama saya, itu gelar saya. Itu ada, sudah alhamdulillah kemarin sudah mulai sedikit-sedikit mulai pembangunan. Itu di daerah kota. Di kota ini kan ada 17 pesantren, yang NU cuman ada 8, termasuk saya. Saya selaku dari tetangga beliau selama menyupport, bahkan rasanya itu kalau setiap hari malam Sabtu yang kami libur ya, Jumat Sabtu Minggu ya, kami itu sepian, nggak dengar suara anak teriak-teriak. Nah itu kalau mulai malam Senin kami itu kayak pasar, itu senang lihatnya, itu senang kami. Makanya kami sering ngobrol dengan tetangga, sepi ya, nggak ada anak-anak. Kalau ada tuh subhanallah ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak selaku orang tua dari murid Quran Gaza wajib bersyukur Pak Bu, di zaman sekarang, zaman yang serba canggih seperti ini, bapak dan ibu merelakan anaknya untuk belajar agama. Di zaman yang sekarang ini, yang orang berlomba-lomba untuk meningkatkan ilmu umum, di sini Bapak Ibu sudi merelakan anaknya untuk menerima ilmu agama yang di dalamnya adalah untuk menghatamkan atau menghafal Al-Quran. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya pribadi pengasuh pesantren saja, kalau Al-Quran saya kurang hafal, tapi insya Allah paham. Kurang hafal tapi insya Allah paham, itu aja beda. Nah, tapi saya di sini di bagian kitabnya saja. Di sini Kang Habib, monggo dimakan kan, tadi tak liatin belum dimonggokan lah, habis semua Kang Habib belakang, itu agak curang itu, yang baik belakang itu Habib Irfan, ada Pak Suswanto itu loh, agak kurang ajar juga itu, belum dimonggokan sudah habis tuh kuenya itu. Wah, gimana cerita itu? Alhamdulillah. Oh, dijawab alhamdulillah. Ya. Jadi kami ini saudara Pak, satu komplek, paham dengan saya kalau saya ngomong ceplas-ceplas itu biasa. Putra dari Muhammad Abdul Khalid Imam Pasuruan, ya, pendiri pesantren di Bangil sana.
Itu panggilan saya itu Gus, bukan Agus. Ini kadang-kadang kayak kemarin Bapak Agus, jadi pening kepala saya. Gitu. Jadi anak-anak ini saking senengnya sampai tidak mau denger bongkang bawah itu pesen tolong terus semangati anak-anak, tapi nggak pegang bawah, nggak dengar ya, nggak dengar. Jadi pesen saya ini modelnya model COVID, sampai ketakutan semua pakai masker. Di Mendalo Bu bebas COVID, jangan takut sampai, karena ada rumah Quran gajah. Yakinlah sampai, yakinlah sampai, nggak ada COVID. Orang yang membaca satu alif saja dibaca dengan cinta, dibaca dengan hikmah dan nikmat, yakinlah semua malaikat di langit bersujud, ya Allah, saya tidak terima hambamu yang mencintai Al-Quran, engkau turunkan musibah. Ini kelebihannya Al-Quran. Bahkan datang kepada saya, Pak Bu, seorang kiai dari Medan, Pondok Purba, nangis ke saya, Pak Yai, ya Pak Yai, sama-sama kiai ya. Setiap saya itu membaca Yasin, ada suara, ini tolong dicamkan ini ya. Setiap saya baca Yasin, ada suara, kencingi saja Yasin itu, dudukin saja dan bedain saja Yasin itu. Saya menjawab, Pak Yai, mungkin cara baca sampai salah. Tidak Gus, terus mungkin sampai bacanya di bawah mata kaki sebelah. Iya kan? Tuh yang kurang ajar. Ini tolong para pengajarnya jangan sampai Al-Quran diletakkan di bawah mata kaki. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang yasinan malam Jumat, tolong dihindarkan. Karena apa? Kalaulah Al-Quran ini kemarin malam saya bahaskan tentang riwayatnya, kalau di sini kepanjangan sekali. Intinya hanya dengan ilmu Al-Quran sajalah hidup ini akan menjadi aturan. Jangan terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang dikit-dikit ikut sunnah, ikut Rasul saja langsung, ikut Rasul saja langsung. Yang ikut yang enak tak toh. Rasul itu pernah lapar 3 hari, ikuti kalau mampu. Ikuti guru kalian masing-masing, karena guru kalian yang benar. Ya. Di mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu pun demi Al-Quran. Allah sampai berdebat dengan para malaikat, ribut dengan iblis gara-gara Al-Quran. Coba bayangkan Pak, jangan sepele loh. Allah berdebat dengan bumi ya gara-gara Al-Quran. Gak ada yang tahu kan riwayatnya? Gak ada yang tahu. Ayo. Malaikat rahmat berdebat dengan tanah di bumi ya gara-gara Al-Quran. Semua setan iblis marah ya gara-gara Al-Quran. Bayangkan kenapa Al-Quran begitu istimewanya, sehingga Allah menjadikan manusia istimewa ya kita ini yang Allah banggakan. Kalaulah manusia di dalam hatinya satu ayat saja atau satu surah
cinta, yakinlah sampean nggak mempan api neraka. Cinta sahabat. Di sini yang saya sangat tidak pahami, dari kecil diajarkan untuk cinta dengan Al-Quran. Kalau satu surah sanggup tidak terbakar neraka, apalagi satu juz atau 30 juz. Jangan jus jeruk tok yang dihafalin. Jus apel ini hafal semua, saya yakin saya. Coba satu jus. Ya. Lihat. Nek sama sedikit. Ini waktu masih banyak. Nah, wes saya masih satu acara lagi kan. 9 mulai. Ini 3 acara Bu semalam hari ini. 3 acara gratis. Coba lihat. Ya, itu capek kan Bang. Sudah 3 acara, mau capek, tidak dibayar buat kamu Bismillah ta'ala. Tapi ya mesuk, merutuk juga kampret, asu gitu. Ya, asu gitu. Nah, sampai jangan salah paham ya. Asu tuh Pak Bu singkatan, artinya ahli sunnah. Salah paham sampai. Loh. Gimana tuh? Tapi khusus sampai nak manggil anaknya, hei asu, mau kemana? Hei ahli sunnah, disingkat jadi asu. Itu salah paham sampean. Tapi ojo ya, jangan ya. Dikit-dikit itu Gus saya ngajari enggak, itu singkatan. Rumah asuhan itu Gus. Asuhan, rumah asuhan. Oh, rumah asuhan. Ya. Tak terangkan ya Bu ya. Itu dulu saat sama pesantren di Lasem, guru saya itu Mbah Hamdani kalau manggil satu asu tukang kawin. Enak tuh, gak enak kan? Kang Fahmi asu tukang kawin itu gak enak. Artinya saya itu orangnya yang ahli mengkomponenkan hadis, ahli mengkawinkan hadis. Gelar saya itu asu tukang kawin, itu gak enak bener. Ini jangan salah paham loh sampean ya. Nanti soalnya Gus Imam asu, ada enak tak antemi sampean. Asli tak. Ya, gitu. Kemudian saya terangkan tadi supaya nggak salah paham. Kenapa di dalam EU disebut diancuk gitu? Itu bukan ngomong kotor Pak Bu, jangan salah paham. Diancuk itu panglima tank Belanda. Di Jawa Timur itu dulu kalau tank itu masuk, di sebelum nyampe Al-Quran, sedikit saya ceritakan, semoga salah paham kalimat diancuk ya. Itu kalau tank itu masuk, orang Jawa itu diancuk, itu ada tank masuk. Sampai salah paham, itu bukan ngomong kotor. Saking kebenciannya orang Jawa Timur dengan tank, yang panglima nama Diankok, karena orang Jawa Timur nggak disebut Diankok, dipanggil Diancuk, sampailah sekarang. Ini itu pertama, ingat ya. Demi Al-Quran, Allah rela ribut sama jin yang pertama. Yang kedua, demi Al-Quran, Allah debat sama bumi. Yang kedua, yang ketiga, demi Al-Quran, Allah debat dengan malaikat. Yang keempat, Allah debat dengan iblis. Ini demi Al-Quran. Kenapa? Karena semua makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan, satu pun tidak ada yang mampu untuk menghafalkan Al-Quran kecuali yang bernama manusia. Ini kalau kita itu selaku manusia Allah istimewakan, kok kita nggak cinta Quran? Hanya manusia mulia tidak? Bangga nggak tidak sampai punya anak yang hafal Al-Quran? Mana suaranya? Sudah makan belum? Kang Fahmi kasih dulu, biarkan cek suara. Ini Bu. Betul. Karena mungkin sampai selama ini tidak pernah dengar riwayat itu.
Kalau mau duduk saya tak bukakan, tapi sampai pinter jadinya kalau tahu riwayatnya. Dari nol saya bukakan sebelum adanya manusia. Coba istimewanya manusia dan Al-Quran. Maka di sini alhamdulillah anak-anak kita pokoknya senang lah saya, tidak sama ngomong aja, senang lah pokoknya paten Mbak Maya lah. Cuman mulai malam ini kan Mbak Maya setahu ini Mbak Maya mau jadi pondok ini model ini ada kodil Quran gaya pondok dipakai karena Mbak Maya pernah pondok jadi saya tahu. Mbak Maya tubuh orang Pati, saya pernah mondok di Pati di Lasem ya, di Kajen Mbak Maya. Kajen itu Pati ya, Pati ya. Nah, itu 3 tahun di Madura Salam saya di sana. Saya tahu Winong, tahu saya. Ada makonya Mbah Saridin ya di sana. Kalau nggak salah loh, tadi ketahui saya. Jadi pernah di tetanggaan cuma saya numpang lewat. Ini Pak Bu ya. Sampean maaf yang masih waras, masih normal, di belakang satu ada Habib Irfan. Cuman Habib gagal, Yasin aja nggak apal. Besok kalau mati minta diyasini pula. Mana Habibnya tadi? Balik ya? Beb. Ini Bu, mumpung sampai masih Allah beri kesempatan, Allah mengatakan ini ingat-ingat ya. Ada 2 perkara yang Allah katakan. Sekarang kalau sampean tahu tolong jawab. Orang yang dikasih umur panjang itu sebutannya apa? Halo, Le, apa Le? Panjang umur. Itu kan bahasa sampean panjang umur itu. Hah? Ayo, orang yang dikasih umur panjang atau ditambah umur itu orang yang apa? Allah mengatakan, itulah hamba-hambaku yang terpilih. Pertanyaannya, sampean mau dipilih tidak? Ini yang masalah. Betul. Orang yang ditambah umurnya sebutannya Allah mengatakan hamba-hambaku yang terpilih. Artinya apa? Dipercaya dikasih umur. Tinggal sampean mau dipilih tidak. Di zaman sekarang Pak Bu, alhamdulillah banyak anak-anak kita yang tidak mau dipilih karena orang tuanya tidak mau anak dipilih oleh Allah. Alhamdulillah sampai semua sampai serahkan kepada Kang Fahmi di rumah Quran Gaza. Mudah-mudahan anak sampai semua sampai tua jadi manusia yang Allah pilih. Susah Pak Bu, bener. Terpilih itu orang yang Allah percaya, cuman dipilih nggak semua orang mau. Luar biasa. Saya iri Pak Bu dengan Mbak Maya, Kang Fahmi. Saya iri berat, jujur saja. Jujur, setiap alif dia dapat pahala. Saya apa? Kerjaan saya dadani orang rusak, datang orang mabuk, orang tele, itu kerjaan saya Pak. So ini setengah mati saja saja. Cuman di sini saya pesan ke sampean, ada keuntungannya juga ada kerugiannya. Yang untung besar Kang Fahmi sama Mbak Maya, jujur saja, untuk untung besar untungnya. Kalaulah anak manusia berangkat dari rumah nggak tahu alif, nggak tahu ba, nggak tahu bismillah, nggak tahu al-fatihah, kok Kang Fahmi sama Mbak Maya ngajari. Pak Bu, ini ingat, dengerin sampean ya, pahalanya Bu yang dapat Kang Fahmi sama Mbak Maya sampai nggak dapat sampai. Siapapun yang pertama sekali mengajar perintah Allah kepada manusia, itu yang dapat pahalanya. Orang tua betapa dapat solehnya anak. Nih perbedaannya. Hati-hati sampai. Halo, baru tahu ya? Baru tahu.
Katanya IAI, masa nggak tahu? Nih, siapa yang mengajarkan Al-Quran pertama sampai anak itu hafal, itulah manusia beruntung. Orang tuanya bagaimana mendapatkan kesolehan anaknya? Ini perbedaannya. Nah ini tolong dicatat ini ya ibu-ibu, jangan menyerahkan total kepada Quran gajah di rumah. Ayo nak, diulang lagi, mama keping dengar, jangan tahu beres. Ini kalau SPP sekolahan sebulan 400 oke, diminta 200 saya kalang kabur untuk agama. Tak kompori, tenang saja saya. Bener tuh. Yang kedua, sudah belum? Sudah satu turun nggak takut? Kang 10 menit lagi ya. Yang kedua, sampean ini semua yakin ada suatu bacaan yang hafal. Cuman sebelum saya sampaikan sedikit, saya sampaikan kepada Ustazah malam hari ini, tolong kalau menyampaikan mengajar bahasa Allah itu yang benar, karena Al-Quran adalah bahasa Allah. Jangan sampai berubah bahasa itu, paham? Jangan sampai berubah bahasa. Karena di Jambi ini beda dengan kalau mereka pernah pesantren, jadi tahu antara zal dan zal itu beda. Dia Al-Quran nggak ada zal, itu nggak ada, itu lidah orang Sumatera itu. Khususnya orang Jambi, itu nggak apa-apa lah. Yang penting beres aja gitu. Ya Mbak Maya ya, nggak ada zal, nggak ada Mbak ya, nggak ada. Yang ada zal. Masa juga ahli ilmu Al-Quran bersama saja. Ya. Ada suatu bacaan setelah Bismillah dalam Al-Quran adalah kalimatnya apa? Alhamdulillah. Apa sampai? Terus maksudnya apa? Sedikit aja main tafsir saja, sedikit saja. Karena seorang tafsir masalah. Ini syukur yang pertama kali di dalam keluarga jika punya anak, yang pertama serahkan kepada Allah, kepada ilmu Allah. Itu yang pertama kali. Kenapa? Definisi alhamdulillah itu dibagi dua. Ada kalimat Rabbana atina fid dunya, itu keselamatan jangka pendek. Makanya Pak Bu, sehebat apapun sarjana sampai botak kepala tembus ke belakang, kalau sifatnya bukan ilmu agama, itu sebatas keselamatan jangka pendek, hanya sebatas di dunia. Tapi kalau ibu menyerahkan anak-anak ibu dalam ilmu Allah, itu namanya ibu apa? Mencari keselamatan apa? Jangka panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Ini perbedaan. Jangan pula sampai SPP sekian ratus per bulan sampai sanggup hanya sebatas kebahagiaan jangka pendek, tapi demi kebahagiaan jangka panjang sampai nggak mau agak sedikit mahal. Ini Kang Fahmi, ini bayarnya nambah. Wah, segitu aja nambah bayar mahal bener. Padahal itu tuh jangka panjang sampai ke akhir. Ada yang protes Pak Maya. Ngomong sama Mbak, tak sunatani Mbak. Ya. Ini perlu dipahami. Sehebat apapun ilmu dunia, itu hanya sebatas keperluan keselamatan jangka pendek. Tidak perlu bangga sampai. Sekarang saya dengar kabar besok kalau yang tidak mau divaksin, anaknya nggak boleh sekolah, syaratnya harus pakai sertifikat vaksin. Katanya begitu. Tak lawan Bu pemerintah. Biar anak saya selalu masalah, yang penting paham agama. Itu saya.
Benar Pak polisi, lapor ya, nggak takut saya. Ya. Biar anak saya nggak paham ilmu nggak masalah, yang penting paham ilmu agama. Zaman sekarang Pak Bu, sarjana nggak ketulungan, kayak kacang digoreng-goreng, betul? Mencari yang hafal Al-Quran bisa dihitung dengan jari, sementara ilmu itu jangka panjang kenikmatannya. Ini perlu dipahami. Jangan perhitungan tadi kamu ada apa Pak namanya sampai tadi serupa Gerakan berbagi berkah. itu alhamdulillah. Ya sudah ya, sudah ya. Kalau mau terus duduk berdua kita minum kopi gitu, itu panjang ceritanya ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas bermanfaat dan perlu dijadikan suatu renungan. Jangan dianggap bahwa Al-Quran sebatas bacaan biasa. Itu baca sangat luar biasa Pak Bu. Jujur saja umur saya sudah 50 lebih, saya sudah banyak pengalaman tentang agama dan Al-Quran mengerti saya. Pokoknya sampai ikut saja sama Quran Gaza beres anak sampai. Percaya omongan dengan saya. Ya saya akhiri, kalau khilaf kata saya minta maaf. Saya akhiri, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Imam atas tausiahnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran apa yang telah disampaikannya tadi. Kita masuki acara selanjutnya. Hadirin yang terhormat, berikut ini akan kita undang wisudawan wisudawati Khatmul Iqra, Khatmul Quran dan tahfiz juz 30. Kepada Ananda wisudawan wisudawati kami persilahkan maju ke depan. Ananda Lintang, Ananda Pabian, Ananda Zaidan, Ananda Sendi, Ananda Rehan, Ananda Hafiz, Ananda Siska, Ananda Najwa, Ananda Fatima, Ananda Sonia, Ananda Jihad, Ananda Dini, Ananda Habib, Ananda Afif, Ananda Raihat, Ananda Danar, Ananda Bagas, Ananda Zikri. Susunan Ustaz, susunan majikan. Ananda Devio, Ananda Juna, Ananda Radit,
Ananda Zaidan. Ananda Kaisar. Ananda Ozi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan surah dari Ananda Zaidan yang akan membacakan surah Al-Balad, dan Ananda Fatimah yang akan membacakan surah Al-Alaq. Kemudian akan dilanjutkan pembacaan surah Al-Fil sampai An-Nas oleh seluruh peserta wisudawan dan wisudawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghobah yatiman za masrobah au miskinan za makrobah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u naniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin dan hadirat, marilah sama-sama kita saksikan kembali menyanyikan lagu Hafiz Quran oleh seluruh peserta wisudawan dan wisudawati Khatmul Iqra, Khatmul Quran dan Tahfiz Quran Juz 30. Satu impian aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit menegakkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Selamat izin Abdus kepada Ananda para wisudawan dan wisudawati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikut kita sampai kepada acara puncak pengukuhan mukharrajun wa mukharrijat prosesi wisuda Khatmul Iqra
Khatmul Quran dan tahfiz Quran juz 30 kepada yang terhormat Ustadz Ismail Fahmi, kami persilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Dafiul Zikrullah adalah anak dari Bapak Hendro dan Ibu Anissa, telah menghatamkan Iqra. Ayo yang mau difoto silakan. Ananda Arjuna Zaki Suryandi adalah anak dari Bapak Junaidi, adalah anak dari Bapak Wisnu Suryandi dan Ibu Nina, telah menghatamkan Iqra. Ananda Al-Faradi Al-Faridi adalah anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Yuli, telah menghatamkan Iqra. Geser kakak, kawan geser. Awas adeknya. Sana belakang. Ke sana ya. Ananda Alyandi Zaidan Firas adalah anak dari Bapak Mulyadi dan Ibu Erna Esnayanti, telah menghatamkan Iqra. Ananda Kaisar Alfa Prasetyo adalah anak dari Bapak Sendi dan Ibu Citra Jaliana, telah menghatamkan Iqra. Ananda Ozi Imron Suciko adalah anak dari Bapak Rahman dan Ibu Cici, telah menghatamkan Iqra. Ananda Habib Al-Fatih Saputra adalah anak dari Bapak Adi Saputra dan Ibu Apriani Sapitri, telah menghatamkan Iqra. Ananda RM Asbinara Khidira adalah anak dari Bapak Hardianto dan Ibu Sri Rahayu, telah menghatamkan Iqra. Ananda Raihan Aufar Saputra adalah anak dari Bapak Andri Saputra dan Ibu Rahayu Ningsih, telah menghatamkan Iqra. Ananda Danaryati Meldiansa adalah anak dari Bapak Herdamsa dan Ibu Tesi Rizki Amelia, telah menghatamkan Iqra. Ananda Said Bagas adalah anak dari Bapak Robi dan Ibu Nopi, telah menghatamkan Iqra. Adek. Danar. Ananda M. Zikri adalah anak dari Bapak M. Daniel dan Ibu Nairi Sa'adah, telah menghatamkan Iqra. Adek gini deh. Adek. Ananda Ilham Triak Malzaki adalah anak dari Bapak Agus Santoso dan Ibu Jumila, telah menghatamkan Al-Quran. Ananda Lintang Nugraha adalah anak dari Bapak Hertamsa dan Ibu Tesi Rizki Amalia, telah menghatamkan Al-Quran. Ananda Empadian Aryadi adalah anak dari Bapak Didir Rahmat dan Ibu Maureta Handayati,
telah menyelesaikan tahfiz juz 30. Ananda Zaidan Pamungkas adalah anak dari Bapak Dedi Gunadi dan Ibu Upi Agus Suryani, telah menyelesaikan juz 30. Ananda Sendi Ramadan adalah anak dari Bapak Bahtiar dan Ibu Aidawati, telah menyelesaikan tahfiz juz 30. Ananda Imrehan Al-Faridi adalah anak dari Bapak Mursidin dan Ibu Sarifah Rudiah, telah menghatamkan tahfiz juz 30. Ananda Habis Kamil Aldiba adalah anak dari Bapak Adi Mulyono dan Ibu Latifah, telah menghatamkan tahfiz juz 30. Ananda Siska Oktariani adalah anak dari Bapak Zahrianto dan Ibu Rosmawati, telah menghatamkan tahfiz juz 30. Ananda Najwa Amalat Tazra adalah anak dari Bapak Irawadi dan Ibu Rashidah, telah menghatamkan tahfiz juz 30. Ananda Nur Fatimah adalah anak dari Bapak Nur Khalis dan Ibu Mariati, telah menghatamkan tahfiz juz 30. Ananda Sonia Adiba adalah anak dari Bapak Yudi Nelza dan Ibu Putra Nelpia, telah menghatamkan tahfiz juz 30. Ananda Jihan Naila Fahira adalah anak dari Bapak M. Daniel dan Ibu Nairi Sa'adah, telah menghatamkan Al-Quran. Ananda Dini Eraha adalah anak dari Bapak Andi Junaidi dan Ibu Hasna, telah menghatamkan Al-Quran. Kepada Ustadz dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada Ananda wisudawan dan wisudawati Rumah Quran Gaza Mentalo Darat yang telah diwisudakan, untuk dapat menemui kedua orang tuanya masing-masing. Untuk itu, sebelum menemui orang tuanya, harap kepada orang tua yang anandanya diwisudakan di atas ini untuk dapat mengatur jarak, karena anandanya akan melaksanakan sukemat. Ya, perhatikan dari sini kan nampak orang tuanya ya. Nah, siap-siap menuju ke tempat orang tuanya satu persatu. Dimulai dari Ananda Davio. Ayo. Ayah dan bundanya langsung lanjut. Ananda Juna. Ananda Radif, silahkan menemui orang tuanya. Ananda Zaidan, Langsung diberikan intinya sama orang tuanya. Temuin orang tuanya. Ananda Kaisar, Ananda Ozi, Ananda Zikri,
Ananda Bagas, Adek. Ananda Danar, Ananda Raihan, Ananda Alvin, Ananda Habib, Ananda Ilham, Ananda Lintang, Ananda Fabian, Ananda Sandy, Ananda Rehan, Ananda Hafiz, Ananda Siska, Ananda Zaidan, Ananda Najwa, Ananda Nur Fatimah, Ananda Sonia, Ananda Jihad, Ananda Dini. Silahkan Ananda menemui orang tuanya masing-masing. Silahkan bersimpuh di cium tangan kedua orang tua antum. Meski aku sering membuatmu marah, Ucapkan maaf, engkau tetap sabar dengan semua. ucapkan terima kasih Ayah, karena berkat kasih sayangnya. ingin kupersembahkan mahkota terindah buatmu di akhirat kelak yang kau abadi. Berkat jadikan kita anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ananda kembali ke tempatnya semula. Kembali ke tempat sebelum naik ke atas pentas tadi ya. Silakan pelan-pelan. Kalau bingung kasih aja itunya hadiahnya sama ibundanya. Cepat balik situ. Bisa bawain. Nah, nanti takutnya di dalam ketinggalan. Ya alhamdulillah.
Mari Bu, kita sama-sama tundukkan hati, tundukkan pikiran kita hanya kepada Allah. Kita sama-sama berdoa. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 walakal hamdu ya ma'bud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabul ilmi wa zayyin lana bi ahsanil hasani. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina wal istiqamah. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqan ba'dihi tafarraqan ma'suma wa maghfura. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya mubaddilul ahwal baddil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah subhanaka amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir jugalah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelenggara acara, baik bantuan berupa moral maupun material. Selanjutnya, semoga ananda yang telah diwisudakan tadi menjadi generasi Qur'ani yang berguna bagi agamanya, bagi nusa dan bangsanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.